Dalam menghadapi sihir ini ada dua cara. Ada cara yang bisa digunakan sebelum kena sihir dan ada pengobatan digunakan setelah kena sihir. Jadi kalau sebelum kena sihir itu ada caranya, gitu kan? Supaya memang sihir itu tidak bisa masuk kepada kita, tidak bisa kena, gitu kan? Bahkan seringkali kembali kepada pelakunya. Disebutkan oleh ulama, ini ada beberapa poin. Yang pertama, senantiasa bertawakal kepada Allah. Yakin Allah itu ada dan tidak akan kena apa-apa dengan izin Allah. Yakin dengan doa, misal hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membaca pada saat keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal, mengembalikan urusanku kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kata Nabi SAW, maka setiap syaitan yang melihat dia berkata kepada teman-temannya, orang ini kita nggak bisa lagi ganggu karena sudah dijaga oleh Allah. Baca itu saja pada saat keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kata-kata tawakal kepada Allah, la haula wa la quwata illa billah. Setiap syaitan yang melihat dia akan berkata pada teman-temannya, orang ini tidak bisa lagi kita ganggu karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah sudah sebutkan dalam surah At-Talaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan jadi pencukup terhadap keperluannya dan sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan atau ada takdir atas segala sesuatunya. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surah An-Nahl. Surah ini agung ya Bapak Ibu sekalian. Diperhatikan An-Nahl ayat 99 sampai ayat 100. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iblis dan pengikutnya tidak akan pernah mampu menguasai dan mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal pada Tuhannya. Berarti partner nih ya. Beriman, yakin Allah ada, yakin semua dengan janji-janji Allah dan ancaman Allah, kemudian bertawakal, pasrah udah. Keluar rumah, tawakal Allah, udah jalan saja. Melalui usaha, kerjakan. Jadi tidak usah ragu. Karena syaitan seringkali memasukkan keraguan dalam mengerjakan sebuah perbuatan, apalagi itu perbuatan baik. Tawakal akan menghilangkan masalah itu. Jadi Allah mengatakan iblis dan pengikutnya tidak punya kekuatan sedikit pun untuk menguasai orang-orang yang beriman dan yang bertawakal. Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaan dia bisa menguasai alal ladzina yatawallawnahu, orang-orang yang memang sengaja justru bergantung atau takut kepada mereka, syaitan dan iblis dan pengikutnya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang sengaja mempersekutukan syaitan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, bertawakal kepada Allah, gitu kan? Lagi mau bangun sholat malam, ragu, bangun, tawakal Allah. Bilang saya bertawakal kepada Allah, udah cukup itu. Lalu bangun sholat, dengan izin Allah tidak akan ada yang bisa mengganggu, gitu kan. Kemudian yang kedua, ini terutama bagi laki-laki, ya, dan kalau memang Allah mudahkan ada masjid dekat rumah, ini penting sekali menjaga sholat subuh berjamaah di masjid. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah. Kalau ibu-ibu di rumah juga berusaha sholat jamaah, walaupun dengan anak kecil. Kalau tidak ada, maka tidak ada masalah, tidak dipaksain. Tapi kalau sholat berjamaah itu, hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah akan menjaganya. Kata penulis buku ini, barang siapa berada dalam jaminan Allah karena sholat subuh berjamaah, maka syaitan, tukang sihir, dan dukun tidak akan mendapatkan jalan untuk mengusiknya. Nggak bisa. Berusaha datang, hilang. Berusaha datang, hilang. Nggak bisa gitu. Ya, kadang-kadang kembali kepada dia sendiri. Ini sebelum kena sihir ya, ini masih cara-cara menameng. Nah. Kemudian yang ketiga, memelihara dan sering membaca muawwidzat, Al-Falaq dan An-Nas. Selalu dibaca. Karena Nabi SAW berpesan kepada Uqbah bin Amir lewat sabdanya, dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, mohonlah perlindungan dengan membaca keduanya karena tidaklah seseorang meminta perlindungan ya, sebagaimana dengan keduanya. Maksudnya ini adalah yang paling baik. Kata para ulama hadis, dari sihir, dari penyamun, dari penyihir, dari orang jahat, semua itu akan terlindungi orang yang sering membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau kita merasa ragu, merasa bimbang, keluar, khawatir, baca Al-Falaq dan An-Nas.
Yang keempat, seringkali mengulangi membaca ayat kursi. Jadi tidak harus sholat saja. Kapan ada kesempatan, termasuk kalau mau tidur. Terutama kalau mau tidur, kata beliau. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika menempati tempat tidurnya, maka Allah mengutus kepadanya malaikat yang menjaganya sampai ia bangun di pagi hari. Kata ulama hadis, maksudnya malaikat menjaganya dari semua serangan, dan umumnya yang sering menyerang pada saat tidur adalah syaitan dan tukang sihir. Kan gitu. Makanya dalam Al-Falaq, wa min syarri naffatsati fil uqad, dan tiupan nenek sihir pada malam hari waktu orang tidur dia suka nyerang. Karena biasanya kalau kita lagi beraktivitas, kita merasa nggak enak, sempat baca ayat kursi, sempat baca Al-Falaq, bisa membentengi diri. Kalau orang tidur, apalagi kalau tidak sempat baca zikir sebelum tidur, maka ini bisa kena gitu kan. Kemudian yang kelima, sering membaca surah Al-Baqarah di rumah. Dan ini kalau saya pandu di Indonesia, kalaupun bapak ibu lagi keluar sibuk, suami istri kerja, maka putar tape recorder kah, MP3 kah, apa saja, yang penting surah Al-Baqarah. Ya, saya rutinkan, kalau di rumah saya itu saya rutinkan selalu. Bahkan kalau saya mau tidur malam, saya bilang sama istri saya, putarin Al-Baqarah, diputar Al-Baqarah dekat ranjang, HP saya bunyi sampai pagi, nggak apa-apa. Itu kan di rumah itu sering, karena rumah yang di dalamnya ada dibaca surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan, nggak bisa dia masuk. Kalau kita baca lebih bagus, kalau tidak pun bisa. Jadi putar Al-Quran. Ya, hilangkan sudah saatnya hijrah yang biasa kalau pagi-pagi putar dandut keras-keras gitu kan. Nah, tapi itu di Indonesia ya, di sini malah dimarahin sama bule nanti. Jadi itu harus diubah sudah. Jadi putar surah Al-Baqarah. Kemudian biasakan, dikatakan dalam hadis riwayat Muslim juga, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasrata atau hasratun wala tastati'uhal batalah. Bacalah selalu surah Al-Baqarah dimanapun kalian berada termasuk rumah, karena mengambilnya, membacanya adalah keberkahan, dan meninggalkannya adalah penyesalan, serta tukang sihir tidak sanggup melawannya. Nggak bisa dilawan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sudah masuk dalamnya ayat kursi. Masuk semua itu di dalamnya Al-Baqarah. Jadi membaca, termasuk ayat-ayat sihir gitu kan, yang terkenal tentang ayat sihir di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan menyingkir dan lari dari rumah di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Yang keenam, ya, jadi saya ulangi poinnya, tadi yang pertama bertawakal, yang kedua usahakan sholat subuh berjamaah, terutama di masjid, yang ketiga sering membaca muawwidzat, Al-Falaq dan An-Nas, yang keempat sering membaca ayat kursi, terutama pada saat mau tidur, karena kalau baca maka Allah utus malaikat yang menjaganya. Yang kelima membaca surah Al-Baqarah. Kemudian yang keenam membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini sudah hafal belum ini? Belum? Gak apa-apa, nanti dihafal 2 baris ya. Pasti syaitannya bilang tidak usah hafal, 2 baru, panjang. Sebab dia tahu kalau baca ini dia nggak bisa dekat. Ya. Jadi Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah yang beserta namanya itu tidak sesuatu pun, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang bisa membahayakan. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dibaca 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu sore. Ini masuk dalam zikir pagi ya, zikir pagi sore. Jadi termasuk kita dianjurkan untuk membaca. Kemudian kalau Bapak Ibu mau masuk rumah, biasakan memberikan salam walaupun tidak ada orang. Baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengatakan kalaupun tidak ada orang dalam surah An-Nur, tahiyatan min indillah, sebagai kata sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan kalau seseorang masuk rumahnya, kemudian dia baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia baca salam, maka syaitan yang di sekitar rumahnya berkata, ini mau ada syaitannya bule kah atau syaitannya Arab sama saja, Melayu sama saja, hadisnya satu. Maka syaitan di sekitar rumahnya akan berkata ya, kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Jadi ternyata dengan salam mau masuk rumah itu sudah nggak bisa syaitan masuk untuk nginap. Bayangkan begitu lemahnya syaitan sebenarnya. Dan pada saat dia makan dengan membaca bismillah, maka syaitan yang tadi berkata lagi sama teman-temannya, nggak ada makan malam buat kalian. Karena dengan baca bismillah, dia nggak bisa ambil.
Dan kita sudah tahu hadisnya kan, kata Nabi SAW, siapa yang lupa membaca bismillah, maka syaitan akan mengambil makanannya. Dan kalau dia ingat, dia mengatakan bismillahi awwalihi wa akhiri, bismillah di awal dan akhirnya, kalau lupa baca dari awal, maka syaitan yang telah mencuri makanannya memuntahkannya. Jadi muntahkan itu, gitu kan? Makanya ini penting untuk diamalkan. Dan Bapak Ibu, saya pribadi, mungkin Bapak Ibu juga bisa rasakan, kalau mau makan dan minum, itu keluarin suara. Bilang bismillah. Karena seringkali kita lupa sebenarnya. Kita anggap sudah baca, syaitan goda. Karena dengan kita lupa saja dia sudah cukup untuk bisa makan. Makanya dibaca, dikerasin. Saya diri istri dan anak saya begitu, baca bismillah. Keluarin suara, itu nggak apa-apa. Mungkin dengan kita baca, malah orang di sebelah juga dengar, dia juga baru baca akhirnya. Gitu kan? Kemudian juga menggunakan tangan. Minum dan makan dengan tangan kanan. Nggak boleh dengan tangan kiri. Ini banyak sekali di Indonesia ini. Kata Nabi SAW, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri, artinya syaitan akan mengambil makanan tersebut. Lupa baca bismillah dan memakan dan minum dengan tangan kiri. Selanjutnya adalah membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini sebenarnya nanti bukunya bisa dibuka begini, di foto ini. Disimpan di HP juga bisa, doa-doanya ini ya. Jadi kalau satu buku cukup lama, tapi kalau doa-doanya insya Allah bisa. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa saja yang telah diciptakan, 3 kali pagi dan 3 kali sore. Dan kata Nabi SAW, siapa yang membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan pernah ada yang bisa mengganggunya sampai dia kembali ke tempat yang dia ucapkan. Misal gini, kalau saya pernah diajar sama guru saya di Madinah, kalau kalian, waktu itu saya masih SMA, saya ingat sudah lama dulu, beliau mengatakan kalau kalian waktu mengajarkan poin ini, kalau kalian masuk di ruang tamu kalian, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemanapun kalian jalan, masuk ke kamar tidur, baca lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Menuju ke dapur, baca lagi. Jadi hadis ini menjamin, kalau kita baca, Allah menjamin kembali ke tempat yang kita ucapkan semula dalam keadaan selamat, gak ada gangguan. Sampai pernah terjadi dulu di zaman tabi'in, Bapak Ibu sekalian, ada orang, ini kisah nyata ya, dia ke masjid, pas masuk masjid mau sholat, tiba-tiba ada orang yang datang lari-lari mengatakan, ya fulan, pulanglah, sekitar rumahmu kebakaran. Langsung dia bilang, nggak mungkin rumah saya kebakaran. Loh, orang bawa informasi rumahnya kebakaran, malah dia bilang nggak mungkin kebakaran. Orang itu pun tinggalkan. Karena api makin besar, kembali lagi, ya fulan, pulanglah, rumahmu kebakaran. Besar sekali api, nggak mungkin. Dia jawab, nggak mungkin rumah saya kebakaran. Orang ini pergi lagi, yang ketiga kali mengatakan, dia bilang, saya lihat api sudah lebih tinggi daripada rumah semuanya. Kau percaya nggak percaya rumah akan kebakaran? Dia bilang tidak, rumah saya tidak akan kebakaran. Oh, yang bawa berita penasaran tanya, kenapa kau begitu yakin? Dia bilang, karena saya pada saat keluar membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan Nabi SAW menjamin orang yang baca ini dari tempat dia ucapkan itu, dia akan kembali dalam kondisi selamat. Apapun selamat di situ. Termasuk rumah saya tadi ucapkan depan rumah, berarti rumah saya tidak akan terbakar. Dia yakin dengan itu. Subhanallah, beberapa jam kemudian api reda, semua rumah orang terbakar kecuali rumah dia. Kisah nyata itu. Di kalangan dulu, jangan tabiin dulu. Jadi jangan dianggap remeh doa itu ya, walaupun pendek. Kemudian dikatakan di sini juga mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau bisa dibaca 100 maka sangat baik. Dikatakan oleh pada pagi hari dan pada sore hari. Ya, lagi iseng, lagi jalan, lagi di mobil baca. Kata Nabi SAW, siapa yang baca 100 kali di pagi hari, atau 100 hari juga di sore hari, maka dia akan mendapatkan setiap baca 100, pahala membebaskan 10 budak. Lalu dicatatkan baginya 100 pahala, dihapuskan darinya 100 dosa, dan bacaan itu akan menjadi benteng yang sangat kuat dari syaitan. Pada harinya itu, pada paginya sampai sore hari. Kalau dia baca di sore hari, maka juga syaitan akan tidak bisa mendekati dia sampai besok pagi. Begitu terus. Kalau dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini enggak ada yuhyi wa yumitnya ya. Nah, itu dibaca 100 kali. Dan dia akan datang hari kiamat membawa pahala, tidak ada yang menyamai pahalanya kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Kemudian selanjutnya kalau masuk kamar mandi, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki
kanan, masjid sebaliknya. Masjid maksudnya pakai kaki apa? Kanan, keluar pakai kaki kiri. Kalau kamar mandi dibalik, jangan dibalik lagi ya. Jangan nanti kamar mandi masuk kaki kanan. Ya. Jadi kamar mandi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini dianjurkan. Lalu membaca doa pada saat masuk kamar mandi. Dalam hadis sahih riwayat Hakim, siapa yang masuk kamar mandi membaca a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith war rijza wan najis. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan serta kotoran dan najis. Ini dianjurkan untuk dibaca. Riwayat lain mengatakan a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Jauhkan kami dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kata para ulama, orang kalau masuk ke WC umumnya tidak bisa berzikir, maka syaitan berusaha menggodanya, melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, minimal membuang-buang waktu yang lama. Maka dia pada saat masuk sudah harus berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan perempuan. Dan di sini juga memberikan gambaran syaitan itu ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian berdoa. Mohon maaf, selanjutnya adalah sarapan dengan 7 butir kurma ajwa. Ya. Tahu kurma ajwa ya? Kurma Nabi, biasanya orang bilang. Di Saudi itu harganya kalau lagi umrah atau haji biasanya yang bagus 80 real per kilo. Kalau di sini saya nggak tahu berapa harganya, tapi kalau ada kelebihan rezeki bisa dibeli. Nah itu kalau kita makan pagi hari 7 butir, maka kata Nabi SAW, siapa yang memakan ajwa, kota Madinah, jadi ajwa memang khusus yang dari Madinah, tanya ajwa Madinah atau bukan. Gitu. Biasanya ini lebih mahal. Kalau ajwa dari Irak biasanya cuma 50 real harganya, beda. Gitu kan? Siapa yang memakan 7 butir ajwa Madinah, maka tidak akan pernah bisa dikena sihir pada hari itu dan juga racun. Nggak ada yang bisa kena dia. Makan pagi hari 7 butir. Syekh bin Baz sempat mengatakan, kalau ajwa tidak ada, diharapkan mudah-mudahan Allah bisa memberikan fadilah 7 butir ajwa dengan 7 butir kurma yang lainnya. Kalau nggak ada, maka makan kurma apa saja, niatkan untuk menjalankan sunnah Nabi tadi. Gitu kan? Jadi ini anjuran-anjuran sebelum kena sihir. Baik, kalau sudah kena sihir, maka cara pengobatan yang terbaik adalah meruqyah. Ruqyah ini berarti dibacakan ayat-ayat. Ya. Dibacakan ayat-ayat. Dan ruqyah ini sebenarnya harus diikutkan dengan istilah syariah. Ruqyah syariah. Karena kalau ruqyah saja, itu berarti semua bacaan yang ditiup namanya ruqyah. Makanya mantra-mantra penyihir pun kalau dalam bahasa Arab dikatakan ruqyah juga. Seperti sabda Nabi SAW, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwala syirkun. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Kata Nabi SAW, ruqyah, bacaan yang ditiup-tiupkan, mantra-mantra, kalung yang digantungkan sebagai jimat, maka itu termasuk perbuatan syirik. Makanya kalau ruqyah saja keliru, harus dikatakan ruqyah syariah. Gitu kan? Hadis Nabi SAW yang berbunyi ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah yang tidak bertato, mereka tidak meminta diruqyah, mereka bertawakal kepada Tuhan mereka, gitu kan? Ini yang dimaksud dengan tidak minta ruqyah adalah tidak ruqyah yang tidak syar'i. Kalau yang syar'i boleh. Kalau yang syar'i boleh. Dalam hadis Bukhari disebutkan Nabi kita Muhammad SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi SAW. Dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan. Ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Caranya adalah pada saat itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Nabi SAW diruqyah oleh Jibril. Datang dibacain ayat. Dan Nabi SAW pada saat setelah ruqyah berdoa kepada Allah SWT. Allah perlihatkan dalam mimpinya bahwasanya buhul yang diambil dari Nabi SAW yaitu rambut dan potongan sisir beliau diambil oleh Lubab ini dimasukkan ke dalam sumur di sukunya dia. Maka Nabi SAW keesokan paginya bangun mengajak Zubair dengan Ali radhiyallahu anhuma membongkar sumur tersebut dan menemukan buhul lalu memusnahkannya, gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan pada Aisyah, wahai Aisyah, Allah telah tunjukkan kepada saya di mana buhul itu. Sesungguhnya Lubab mengingkatnya di sebuah batang pohon yang sangat tua dan seperti kepala syaitan. Lalu kemudian saya bebaskannya, saya membebaskannya. Jadi memang itu terjadi, sihir itu terjadi. Cara yang terbaik efektif adalah ruqyah dan ini nanti akan menjadi fokus bahasan kita sebentar kita praktikkan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa dan yang ketiga memperbanyak istighfar. 3 hal ini yang paling mendasar, ruqyah, berdoa
dan juga istighfar. Karena bisa saja sihir juga itu jadi mudah masuk kepada seseorang karena dia justru memang kurang atau banyak dosa yang dia lakukan. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbukalah pintu-pintu syaitan itu. Sebelum kita masuk juga ke ruqyah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam rumah. Di dalam rumah, ya. Syaitan menyukai rumah-rumah yang pertama ada patungnya. Jadi makanya tidak boleh ada patung yang berjiwa, ya. Jadi seperti manusia, jin, hewan, ya. Kemudian malaikat biasanya itu digambarkan kayak malaikat itu patung laki-laki bersayap misalnya. Nah itu tidak boleh. Tidak. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, tanaman pohon yang cuma imitasi itu nggak apa-apa, gitu kan? Gambar lukisan mobil, nggak ada orangnya, rumah, langit, nggak ada masalah. Umumnya pemandangan itu nggak ada masalah. Tapi jauhi ini. Umumnya orang pada saat diruqyah Bapak Ibu sekalian dan kesurupan, kalau ditanya syaitannya kamu sembunyi di mana, selalu yang ditunjuk sama dia itu patung di depan. Dan sering kali juga ditunjuk, mohon maaf ini ya, foto-foto yang di rumah. Makanya foto itu kalau darurat harus ada di rumah, ditaruh di album, jangan dipajang di tembok. Ada buku nanti Bapak Ibu coba bisa beli, terbitan Gema Insani Press, judulnya Rumah-Rumah Tidak Dimasuki oleh Malaikat. Jadi subhanallah pengalaman teman-teman yang biasa ngeruqyah, kalau masih banyak foto yang ditempel itu ruqyahnya bisa lebih lama. Tapi pada saat diturunkan, saya pernah meruqyah sepupu saya sendiri, saya suruh turunkan dulu semua foto di situ. Kemudian saya ruqyah, reaksi spontan pada saat itu. Subhanallah, langsung spontan. Padahal dia sebelumnya diruqyah oleh banyak orang, tidak ada reaksinya. Dan dia anggap tidak mungkin. Begitu saya bacain ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas saja, ayat-ayat dasar, itu tiba-tiba dia muntah. Bereaksi sihirnya, terutama setelah diturunkan semua gambar-gambar itu. Jadi ini rumah yang disuka oleh syaitan. Ada patung atau ada gambar yang dipajang, makanya jauhi ini. Usahakan kalau foto pun darurat ditaruh di album, disimpan. Kalau perlu dilihat, tapi bukan dipajang. Termasuk juga boneka-boneka, mainan anak-anak, gitu kan? Itu kalaupun darurat ada, maka tidak boleh dipajang, ditaruh di laci, simpan, gitu kan? Lebih baik lagi kalau anak-anak nggak dibelikan boneka, lebih baik. Coba dengan yang lain ya, karena boneka itu sudah cukup bisa ditunggangin oleh syaitan, bisa ditunggangin oleh mereka. Selama dipajang boneka itu maka akan jadi masalah. Apalagi kita mendidik anak-anak kita untuk terbiasa menyayangi boneka atau bergantung pada boneka, ini sebenarnya tidak baik. Nah ini tidak baik secara pendidikan dalam agama kita. Kemudian yang ketiga adalah rumah yang dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Umumnya ulama rincikan adalah rumah yang dipenuhi dengan musik-musik, rumah yang dipenuhi dengan terbukanya aurat, banyaknya perkataan-perkataan yang berbau maksiat, tidak pernah ada Al-Qur'an di dalamnya, tidak pernah dikerjakan sholat di dalamnya, gitu kan. Berkumpulnya kemaksiatan di rumah tersebut, maka itu menjadi pusat daripada kemaksiatan tadi. Jadi ini rumah-rumah yang disukai oleh syaitan. Dan setiap rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, karena ada patungnya, ada gambarnya, ya ada maksiatnya, itu juga akan dipenuhi oleh syaitan. Selanjutnya rumah yang ada anjing. Anjing ini tidak boleh masuk ke dalam rumah. Anjing dibolehkan dalam Islam digunakan untuk berburu atau menjaga peternakan. Tapi kalau untuk dimasukkan ke dalam rumah jadi peliharaan tidak boleh. Dan ini sudah cukup membuat malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Nabi Muhammad SAW pernah pulang kemudian ke rumahnya, kemudian di depan rumah beliau ada anjing yang duduk. Lalu Nabi SAW mengusirnya dan mengatakan rumah yang ada anjing tidak dimasuki oleh malaikat. Jadi ini hal-hal mendasar yang harus diketahui bahwasanya syaitan menyukai rumah-rumah tersebut. Ya, ini poin-poinnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan coba praktekkan masalah ruqyah ini. Ruqyah ini akan kita praktikkan dengan beberapa cara. Yang pertama, saya akan ajak Bapak Ibu untuk mempelajari ruqyah pribadi, mandiri. Ruqyah mandiri ini adalah membaca ayat-ayat, terdiri dari ayat-ayat dasar. Ayat-ayat dasar itu adalah Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Kafirun, surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 6 surah. Ini saya yakin insya Allah sudah dihafal. Sebentar nanti kita akan praktikkan caranya. Caranya begini. Jadi pada saat membaca ruqyah atau Anda ingin ruqyah, kalau memang ada sihir, Anda pernah disihir orang atau sering mimpi buruk, ada gangguan setan, maka biasanya ya
apalagi kalau kena sihir ya, kalau kita ingin ruqyah, syaitannya melapor kepada dukunnya. Ya. Ini ada, dia mau ruqyah, karena ruqyah itu bisa membunuh syaitan itu. Sementara biasa syaitan ini punya kesepakatan sama tukang sihirnya, gitu kan, agar dia tidak mati, nanti dikirim bala tentara lagi. Makanya nanti ruqyahnya caranya adalah membaca Al-Fatihah dengan membuka telapak tangan, kemudian setelah membaca Al-Fatihah, nanti kita perhatikan rame-rame, kemudian ditiup telapak tangannya. Ya. Satu kali saja dibaca, kemudian dibaca ayat kursi, ditiup, Al-Fatihah tadi satu kali, ayat kursi sekali, kemudian baca Al-Kafirun sekali, baca Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Lebih besar efeknya kalau 3-3 kali. Makanya nanti kita akan praktekin 3-3 kali semuanya. Dibaca 3 kali tiup, 3 kali tiup, 3 kali tiup. Kemudian mengusap kepala, dari kepala sampai ke kaki. Jangan biarin anggota tubuh tidak tersentuh. Mengusap ya, digosok. Dengan niat membentengi diri dari sihir dan juga syaitan. Karena kalau kita mau ruqyah tadi saya bilang, pasti penyihir, kalau memang penyihir itu dia akan berusaha menyerang lagi. Karena dia mau mempertahankan syaitan yang ada di badan kita. Makanya pertama kita mengusap diri itu untuk membentengi diri dulu. Dengan mengusap. Nabi Muhammad SAW praktekkan ini pada saat mau tidur. Boleh membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup lalu diusap. Ya, kan? Itu tujuannya untuk membentengi diri dari sihir. Ulama sepakat ini sebenarnya bentuk daripada ruqyah syariah yang Nabi SAW praktikkan, karena memang beliau tidak bicara, ditiupkan lalu diusapkan. Kemudian setelah itu kita ulangi sekali lagi dengan cara yang sama, dibaca 3-3 kali, ditiupkan, diusap dari kepala sampai ke kaki. Yang kedua ini niatnya, diniatkan ya. Karena kalau Bapak Ibu baca Al-Fatihah cuma baca saja, tidak niat ruqyah, itu subhanallah syaitannya nggak ke ruqyah. Innamal amalu bin niat, harus dengan niatnya. Makanya ada orang kena sihir 10 tahun pun dia tidak tahu kalau kena sihir. Karena dia sholat di masjid. Imam yang baca ayat, niatnya baca Al-Quran. Subhanallah dia cuma rasa panas tapi nggak ngusir. Tapi kalau ruqyah, biar baca sekali ayat kursi itu sudah membakar. Menyerang dia. Gitu kan. Makanya niatnya begitu. Nah yang kedua kita baca nanti masing-masing 3 kali juga. Ya, atau kita perhatikan sekali atau 3 kali sama saja sebenarnya. Cuma 3 kali itu lebih besar efeknya. Baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ditiup setiap habis baca ya. Tiup sekali, tiup, nanti saya tuntun sebentar. Kemudian usap kepala, dari kepala digosok, kuping digosok, mata semua, leher semua, jangan disisain, tangannya digosok ya. Semua, mohon maaf di daerah kemaluan, kadang-kadang ada orang suami istri sudah nggak mau berhubungan, biasa pengaruh sihir. Maka diusap sampai di kaki. Sampai di kaki. Ini yang kedua, biasanya efeknya kalau ada sihir merasa panas. Panas daerah tangannya. Cuma baca ayat ini ya, panas sekali rasa kadang-kadang. Ada kadang-kadang merinding, kadang-kadang sendawa. Ada yang biasa kalau sihirnya masuk dalam bentuk makanan, dia rasanya mau muntah. Gitu kan? Tapi jangan dibuat-buat nanti muntahnya ya. Ya ini memang alami, memang dia mau muntah. Ya. Kalau biasanya di Indonesia, kalau ada praktek ruqyah itu memang saya minta panitia siapin kresek, karena jangan sampai muntah di depan nanti. Nanti itu muntah reaksi, itu nggak apa-apa, itu jangan khawatir. Kalau ada merasa gelisah, ya mau buang air besar, mau buang air kecil, keringat dingin, sakit kepala tiba-tiba, sendawa, itu semua reaksi daripada adanya pengaruh daripada sihir tersebut, gitu kan? Nah biasanya kalau sudah mau masuk ke ruqyah seperti ini, ada yang panas-panas kupingnya, dan itu berarti sudah ada reaksi-reaksi ringan, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Udah panas? Baik. Jadi itu ada reaksi, tapi tidak usah khawatir. Kalau ada orang yang merasa dirinya kayak tidak bisa menguasai diri, beristighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah berikan hamba kekuatan, berdoa sendiri. Jadi jangan sampai kesurupan, ngerti nggak? Orang kesurupan itu kan dia tidak bisa ngontrol dirinya. Jadi kalau dia kontrol nggak bisa, dia akan lebih kuat daripada syaitan itu. Jadi terus nanti diusap, gitu kan? Ini metode untuk meruqyah diri sendiri. Nanti kita akan praktikkan secara kelompok. Setelah masing-masing nanti ruqyah begitu, siapa di antara Bapak Ibu yang merasa tidak enak, tidak usah malu, ya karena ini pengobatan. Nanti dia duduk di tengah-tengah, kita buat kelompok, 1 orang dikeroyokin dengan 4 orang temannya. Bapak-bapak ada 4 orang, 4 orang. Nanti
Yang teman-teman yang 4 ini bacain ayat ruqyah, tiup, usap di badannya. Ibu-ibu juga gitu, diusapin, dibantu dia. Biasanya tuh lebih cepat efeknya, gitu kan? Dan ucapkan kalimat begini, ukhruj ya aduallah, ukhruj ya aduallah. Artinya keluar wahai musuhnya Allah. Bisa bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi jin itu subhanallah faham apa yang kita ucapkan, gitu kan? Jadi keluar wahai musuhnya Allah. Karena Nabi SAW pernah menepuk pelapa kurma kepada sahabat yang kemasukan syaitan lalu mengatakan keluarlah wahai musuh Allah, ditepuk lari syaitannya lari, gitu kan? Seperti itu. Jadi itu nanti akan digunakan dengan cara massal, ya. Rame-rame diusap-usapin. Kemudian usahakan, saya katakan tadi, kalau ada yang bereaksi tenang saja, nggak apa-apa. Dan jangan usahakan syaitan menguasai dia. Yang penting dia sudah tahu, oh ternyata ada reaksi. Dan ini bukan malu, jangan merasa malu. Ini pengobatan. Kalau bapak ibu malu, ditahan. Banyak orang di metode ruqyah nggak bereaksi karena dia cuma tahan, malu depan orang. Akhirnya dia pulang, dia sendiri pusing, dia mimpi nggak enak malamnya, jadi masalah. Padahal kalau di ruangan seperti ini bisa ditanggulangin. Saya tuntun caranya, gitu kan? Kalau perlu dikeroyokin satu suro kita, gitu. Bisa langsung mati jinnya. Baik, itu metode ruqyah yang kita akan pakai sebentar lagi. Kemudian nanti ada metode ruqyah yang lain. Saya nggak tahu di Australia ada atau tidak ya. Tapi di Indonesia ada namanya daun bidara. Bisa di-shot, dilihat gambarnya daunnya itu ada daun bidara. Saya yakin di sini ada. Daun bidara itu subhanallah, daun yang kalau di Indonesia biasa di penjual pohon itu katakan pohon apel India. Jadi buahnya itu seperti apel Malang warna hijau, buahnya manis. Tapi agak berbeda sedikit, sama dengan apel Malang mirip begitu, tapi dia lebih kecil. Batangnya itu berduri, batangnya berduri. Nah itu daunnya itu disunnahkan dipakai untuk memandikan jenazah dan juga meruqyah. Subhanallah, daun bidara ini seperti duri bagi syaitan, bagi duri. Pernah saya ajarin salah satu ibu, ini baca ini, gitu kan? Kemudian tiupkan ke air, ya, suruh minum. Air ruqyah itu apalagi daun bidara, orang yang kena sihir nggak mau minum. Dia bilang ada durinya, nggak mau, gitu kan? Ya itu jadi tidak usah khawatir minum. Kalau kita merasa nggak nyaman minum, tidak ada masalah. Nah daun bidara ini disunnahkan dalam hadis Nabi SAW, diambil 7 lembar, diulek. Kalau kita sekarang bisa di blender, gitu kan? Di blender. Ini sebenarnya gampang sekali ya. Kalau misalnya ada kerabat yang lagi terbang dari Indonesia, Allahu alam, saya nggak tahu bisa nggak masuk di Australia kalau tidak ada di sini. Dia mudah sekali kalau dicangkok, dipatah saja batangnya, ditancapin di tanah tumbuh. Subhanallah. Dan daunnya itu setiap kali kita cabut, kan sunnahnya 7 lembar. Setiap kali kita petik, depan rumah saya banyak pohon bidara. Saya cabut 7 lembar, tumbuh lagi sebentar. Sejam kemudian sudah keluar daunnya. Cepat sekali. Cuma buahnya kadang-kadang yang agak lama, karena buahnya juga enak. Kalau lagi umroh atau haji itu sering kali dekat Masjid Nabawi ada gerobak jual buah, dia jual buahnya kayak apel Malang. Itu namanya buah bidara, gitu kan? Buah bidara. Ya, ini juga ini besar sekali efeknya dalam ruqyah. Nah, kalau nanti Bapak Ibu merasa reaksi pada saat kita ruqyah mandiri ini, maka dikembangkan dengan ruqyah yang menggunakan air. Air ini Bapak Ibu sekalian, misal teh yang mau diminum, ya, air putih yang mau diminum, air yang dipakai mandi, itu di ruqyah. Ruqyah tadi ayat-ayat itu saja, baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiup ke teh itu, niat ngeruqyah, lalu minum sendiri. Dan ingat, ruqyah yang paling efektif adalah meruqyah diri sendiri. Jangan gantungkan pada peruqyah. Karena kalau peruqyah itu, dia tidak mungkin bisa mengurus. Kalau setiap jamaah diurus itu akan lama. Makanya sekarang kita kembangkan metode baru di Jakarta, itu mengajarkan ruqyah mandiri. Ini mandiri namanya. Karena Bapak Ibu kapan saja lagi nyetir mobil, rasa nggak enak, ketakutan, langsung baca tadi, tiup, usapin. Mampir sedikit ke sebelah, baca, usapin. Hilang tuh. Langsung hilang dengan izin Allah. Mimpi nggak enak, apa saja, merasa gelisah, bacain. Anak-anak gelisah nggak bisa tidur, bacain, usap badannya, gitu kan? Ini juga ada tadi yang saya lupa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ada selain sihir yang sering kali banyak kena orang dan dia tidak tahu, itu namanya mata panas. Pernah dengar ya? Mata panas ini kata Nabi SAW adalah mata panas benar terjadi. Mata panas itu begini, dalam bahasa Arab memang begitu. Penyakit ain namanya. Jadi ada orang yang hatinya sering iri. Iri terus. Setiap lihat orang apapun kelebihannya pasti dia iri. Nah, kalau dia biasakan di hatinya, itu efeknya ke matanya dia. Jadi kalau dia lihat sesuatu bisa merusak.
Contoh, ibu-ibu punya anak lucu misalnya, lalu ada ibu-ibu lain yang lihat terus dia hasut misalnya. Oh anak kamu lucu ya, pastikan kalau dia hasut ada penyakit lain, anak itu nggak bisa tidur nanti malam. Gelisah, nangis, gitu kan? Seperti itu. Itu tinggal diruqyah, bacain ayat diusap, tidur anaknya insya Allah. Gitu kan? Jadi ini juga termasuk. Makanya cara yang terbaik untuk membentengi dari mata itu selalu bilang Masya Allah. Orang puji, oh ibu, bapak, bagus mobilnya ya, Masya Allah. Rumahnya bagus ya, Masya Allah. Selalu begitu. Kerjanya bagus ya, Masya Allah. Itu yang harus selalu kita. Karena kita bilang Masya Allah, maka akan selesai sebenarnya. Akan selesai pada saat itu. Kalau di Saudi sudah biasa, kalau rumahnya orang di depan ditulis besar-besar, Masya Allah, Tabarakallah. Depan pintunya. Gitu kan? Jadi dijadikan seperti ukiran keramik gitu. Jadi orang begitu lihat pintu langsung baca itu dulu. Jadi tidak kena mata gitu. Memang bahaya. Kalau terlalu berat penyakit matanya, itu kalau mobil lewat dia lihat, oh bagus ya, tabrak, bisa bahaya. Penyakit mata itu berat sekali memang, gitu kan? Makanya itu harus diobatin. Itu juga bisa dengan ruqyah. Tapi kita masih fokus tentang masalah sihir. Baik, metode meruqyah air yang kita lanjutkan tadi adalah meruqyah minuman yang mau diminum. Ibu-ibu kalau mau masak, itu kan ruqyah, sayurnya. Mau masak nasi airnya dimasukin, itu semua bisa diruqyah. Mau cuci baju, iya betul. Mau cuci baju kalau itu terutama kalau sudah parah ya, satu keluarga biasa di Jakarta tuh ada yang disihir satu keluarga. Itu yang saya ajarin adalah meruqyah satu rumah. Caranya itu luar biasa itu. Efeknya besar sekali. Dia mau cuci baju, mesin cuci, airnya itu diruqyah sama dia. Dibacain ayat kursi niat ngeruqyah, ditiupin, jalan. Jadi baju dicuci dengan air ruqyah. Dia cuci piring. Kemudian juga bisa air ruqyah itu diambil air satu bak besar. Kalau ada daun bidara taruh 7 lembar. Kalau nggak ada nggak pakai daun bidara pun nggak apa-apa. Jadi tetap bisa efektif ya. Air kemudian dibacain ayat ruqyah ditiup. Ambil semprotan setrika itu yang biasa kita pakai di Indonesia biasa semprotan. Diambil kemudian Bapak Ibu keliling rumah. Misal di belakang rumah sana sering saya rasa nggak enak kalau malam. Datangin. Pagi hari, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bacain ayat ruqyah, semprotin. Ya Allah hancurin semua di sini sihir-sihir dan syaitan yang ada di ruqyah. Nah, kalau rumah itu memang ada sihir, saya sarankan Bapak Ibu minimal 2 minggu di ruqyah. Artinya ada sihir gini, kita memang merasa pada saat ruqyah tadi, misalnya kita ruqyah sebentar ini, terasa ada efek. Kemudian kembangkan, pulang rumah sebentar, kerjasama suami istri, kemudian coba sama-sama untuk ngeruqyah air tadi. Bacain sama-sama air. Kemudian air tersebut dipakai untuk semprot depan rumah. Karena biasanya orang-orang yang tanam sihir itu, tanam buhul di depan rumah atau di belakang rumah. Dia datang kadang-kadang dia yang tanam di situ. Memang kalau ada buhul maka makin kuat kan. Nah air ruqyah itu kalau disemprotin, subhanallah buhul di tanah bisa keluar. Bisa keluar dengan cara Allah SWT. Berapa kali kita perhatikan di Jakarta ini disemprot air ruqyah selama 2 minggu keluar. Jadi yang dia sembunyiin di tanah itu keluar, kelihatan. Subhanallah. Itu bisa dengan air ruqyah. Semprot. Juga orang yang kena sihir menggunakan air ruqyah untuk mandi. Caranya bukan diambil air digebyur-gebyur, diambil air dibasahkan di telapak tangan. Jadi ada satu ember ditaruh di kamar mandi yang airnya sudah diruqyah. Taruh aja di situ. Setiap kali mau mandi, ini kalau kena sihir ya. Kalau enggak usah. Diambil air tersebut diusap kayak dibalsemin badan air ruqyah itu. Terus sudah satu badan, baru kemudian kita mandi biasa. Pakai sabun, air biasa. Yang penting sudah diusap dengan air ruqyah. Biasanya pengalaman-pengalaman kami dulunya, itu kalau di ruqyah rumah, apalagi kalau di ruqyah sendiri, jangan kaget kalau kadang-kadang sering ada bau nggak enak di rumah. Kayak bau busuk kadang-kadang dalam 2 minggu itu. Atau kadang-kadang ada belatung-belatung ditemukan di lantai. Atau pernah ada yang lebih ekstrim, ada ular yang keluar dari rumahnya, itu kan? Ada ular yang mati, ya saya begitu. Itu nggak apa-apa, itu proses pengeluaran. Karena kadang-kadang di sini saya nggak tahu, mungkin di sini jauh ya, mungkin tidak begitu. Tapi kalau di Indonesia itu sudah biasa, bangun rumah, pasang kepala sapi di bawah, gitu kan? Itu buhul tuh. Nah bisa saja dia niatnya untuk melariskan rumah yang dia jual, propertinya misalnya kan gitu. Tapi dia tidak berpikir orang yang beli rumah terganggu karena itu ada setannya. Makanya berbahaya, harus diruqyah. Gitu. Nah ruqyah itu nanti akan menghancurkan buhul-buhul tersebut. Jadi bisa disemprot, bisa dipakai mandi dan seterusnya. Gitu kan? Dan ingat, semua buhul yang pernah diterima, semua bentuk tulisan, selain Al-Quran yang 30 juz, yang pernah dibilang simpan buat istrimu supaya sayang, suami sayang,
tempat kerjamu jadi ini dan seterusnya, bakar semua, keluarin, jangan pernah ada. Ini harus butuh kerjasama sehingga ruqyahnya efektif, kan gitu. Nah ini metode ruqyah yang kedua. Begitu pula kalau Bapak Ibu buka usaha, saya lihat di sini sih mungkin orang agak jauh dari seperti ini, tapi kalau di Indonesia itu sudah biasa. Semuanya dukun berjalan gitu kan. Jadi pelaris-pelaris banyak. Nah ini pelaris-pelaris ini, kalau ada 3 rumah makan, ini 3-tiganya pakai dukun nih, pakai pelaris. Fungsinya pelaris ini, jin yang ada di situ itu, dia mengganggu supaya yang lain itu kalah, gitu kan. Supaya tidak masuk orang dan seterusnya dengan cara mereka lah. Gitu. Nah ini bisa diruqyah. Caranya ngambil air ruqyah ya yang sudah dibaca, kemudian disemprotin di sekitar tempat-tempat usaha sebelum dibuka. Saya punya restoran, saya ajarkan semua pegawai saya untuk ruqyah. Ya memang mereka ruqyah karena kadang-kadang ada orang hasut, ada yang datang. Karena saya pernah Bapak Ibu sekalian setelah 2 tahun saya buka rumah makan di Kalibata, tidak sengaja saya datang malam, subhanallah, mohon maaf bahasa saya ini, ada satu saudari kita dari kampung istri saya Jawa Tengah, kerja di rumah gitu kan. Dia bantu di rumah, kemudian dia ikut. Ternyata anak ini pernah belajar ilmu tenaga dalam. Nah ini termasuk tenaga dalam itu berarti ditransfer jin ke dalam. Jadi kalau Bapak Ibu pernah belajar tenaga dalam, jangan heran kalau bereaksi sebentar ruqyah. Panas badannya itu karena memang waktu dimandikan, waktu ini itu berarti ada transfer gitu kan. Bahasa bisa transfer tenaga dalam. Kalau tenaga dalam itu boleh, Nabi sudah pakai tenaga dalam. Kalahin semua orang Quraisy di perang Badar dan perang Uhud. Itu tidak ada pakai begitu-begitu dalam Islam. Jadi itu termasuk, subhanallah, saya masuk ke restoran, restoran saya sendiri, pengalaman sendiri, lalu saya baca, waktu sudah tutup surah Al-Falaq, mati lampunya, malam bisa jam 10 kita sudah tutup, saya baca surah Al-Falaq dan An-Nas, niat untuk meruqyah restoran saya. Begitu saja. Baca dengan tenang, dengan tartil, Al-Falaq dan An-Nas, lalu saya tiupin, di seluruh ruangan saya niat, ya Allah kalau semua di ruangan ini ada sihir, ada syaitan, musnahkan semua. Pembantu ini subhanallah, duduk di salah satu lesehan, kesurupan. Waktu dia kesurupan saya tanya, saya ruqyah lalu saya tanya, kamu kenapa? Kamu ini siapa? Dia bilang, kamu bunuh istri sama anak saya. Ngomong saya, ini perempuan suaranya suara laki-laki. Saya tanya, saya nggak pernah lihat istrimu, nggak pernah lihat anakmu. Kapan saya bunuh? Itu di belakang kamu mati tadi waktu kamu baca surah Al-Falaq. Ini pembantu saya yang ngomong nih. Dan dia lagi kesurupan. Maka saya bilang, kamu harus keluar sekarang. Kalau tidak saya akan bakar kamu. Ya udah, akhirnya dia selesai, ya saya mau pergi. Ya udah pergi. Tapi seperti itulah. Jadi efek ruqyah itu besar. Efek ruqyah itu besar. Jadi tidak usah merasa nanti akan seperti apa ya, kesurupan, tidak usah. Jadi kuatkan hati, tidak perlu terganggu dengan itu. Merasa nggak enak nggak apa-apa, bahasakan kalau emang rasanya kayak nggak enak nih, ya sudah. Berarti kita merasa mungkin dulu kita pernah disihir orang, kita nggak tahu. Mungkin kita pernah dulu pergi, Allahu alam, itu proses pembersihan. Jadi biarin aja, gitu kan? Jelas sampai sini Bapak Ibu sekalian? Siap praktek? Wah, cuma 3 orang. Baik, ayo bismillah kita praktekin ya. Baik, telapak tangannya dibuka. Kemudian kita niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin mempraktekkan ini, ya. Kita baca Al-Fatihah 3 kali dengan tenang dan tartil ya. Niatnya membentengi diri dari sihir dan syaitan. Ayo, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup. Lagi yang kedua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup.
Ingat, yang merasa nggak nyaman, mau kesurupan, tahan, lawan. Tidak boleh dikuasai oleh syaitan, ya. Nanti diusapin niat menghancurkan, tapi ini membentengi dulu. Al-Fatihah yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tiup lagi. Sekarang ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiup. Baik, kita langsung masuk ke Al-Kafirun. Baca sekali saja dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tiup. Tiup ya. Jadi niatkan bacaannya itu memang ditiup ke telapak tangan. Baca Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup. Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup. Sekarang usap dari kepala, diusap, usap terus. Jangan ada bagian badan yang tidak kena. Kuping, leher belakang, wajah, semuanya. Lehernya, telapak tangan, diusapin semua. Niat ini membentengin diri dari semua sihir dan syaitan yang ada di badan. Semua, perutnya, punggungnya. Siapa yang selama ini rasa sakit-sakit di bagian tubuh tertentu tanpa sebab, misalnya tidak ada sesuatu, tidak ada rematik, coba digosok lebih lama di situ, digosok-gosokin, merinding, tidak apa-apa, itu efek. Karena kadang-kadang ada juga syaitan yang datang iseng, ya, emang dia iseng. Jadi misal dia lihat kita lagi lewat, dia lihat pada saat itu kita lagi kosong dari ibadah, dia bisa masuk. Kadang-kadang juga ada syaitan itu warisan, ya, diwariskan oleh nenek moyangnya dia, kakek-kakeknya atau neneknya yang tukang sihir. Karena ada kesepakatan antara si kakek sama penyihir ini,
untuk apa? Penyihir sama syaitan ini untuk mewariskan kepada anak cucu. Ini juga termasuk bisa terjadi. Udah diusap belum? Rasa apa? Hah? Ibu-ibu rasa apa? Enggak ada apa-apa? Masya Allah. Coba sekali lagi. Sekarang niat menyerang. Tadi itu membentengi diri ya. Sekarang baca sekali lagi yang sama, niatnya menyerang, menghancurkan semua sihir atau syaitan yang ada di badan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba sekarang tiupnya 3 kali ya. 3 kali. Tiup niat mentransfer bacaan ke telapak tangan ya. Seperti itulah. Baik, sekarang baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiup 3 kali. Baik, sekarang baca Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tiup 3 kali. Baik, Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup. Kemudian Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup. Niat sekarang, ingat niatnya ya. Niat, ya Allah hancurin semua, tidak terkecuali sihir dan syaitan di badan saya. Usap dari kepala. Niatnya begitu dalam hati. Terus,
Hancurin semua. Minta sama Allah agar dihancurin semua. Jangan tersisa lehernya, telapak tangan. Kalau ada yang dirasa tiba-tiba nggak enak, terus gosok di situ. Biarin di situ, terus hancur ya Allah, hancurin gitu. Ya, minta kepada Allah agar dihancurin. Terus, kalau yang dirasa nggak enak di mana? Di perutnya, di kakinya. Yang biasa sakit pinggulnya tanpa sebab, digosok-gosok. Bagaimana? Hah? Ada yang rasa sesuatu? Ada yang tiba-tiba ketawa sendiri? Merinding? Yang lain gimana nih? Merasa tegar. Iya, itu bisa jadi itu efeknya. Bisa jadi memang selama ini ada waswas syaitan, mungkin karena tontonan, mungkin karena jamahan, maksiat yang kita lakukan tidak sengaja, itu hilang. Sama juga pernah ada pengalaman di ruqyah, Bapak Ibu sekalian, waktu di ruqyah enggak kesurupan, tapi dari kepala sampai kaki panas. Ternyata orang ini suka minum khamr, suka minuman keras. Jadi ternyata efeknya sampai ke orang minuman keras. Orang yang pernah narkoba, kalau di ruqyah, itu pasti panas badannya. Panas semua. Cuma bedanya antara minuman keras, narkoba sama sihir itu, kalau narkoba panas semua, satu badan dari kepala sampai kaki. Semuanya dia rasa panas. Tidak ada celah badan yang tidak panas. Itu berarti dari minuman keras atau narkoba. Tapi kalau dia rasa panas cuma lengan, cuma punggung. Biasa tempat-tempat sembunyi syaitan itu bagian kepala, bagian punggung, bagian kemaluan, kaki. Ya ada yang kesemutan. Ada yang kesemutan nggak? Hah? Masa sembunyi-sembunyi. Nanti kalau Ustadz Khalid sudah pulang nyesal. Jauh loh saya dari Jakarta. Jadi kalau ada yang rasa gitu ya. Baik, sekarang kita coba yang ketiga. Kita ulangin. Caranya Bapak Ibu sekalian pegang perutnya sama dada. Niatnya begini. Ya Allah, semua yang telah hancur di badannya hamba ini keluarkan. Dengan izinmu keluarkan. Jadi caranya tangan kanan, tangan kirinya ada di tangan kanan di perut, tangan kiri di dada. Nanti sambil baca ayat, jadi baca misalnya Al-Fatihah nih, waladhdallin, tiup. Gitu ya. Nanti ayat kursi tiup. Ya. Nanti terakhir itu niat minta sama Allah, ya Allah keluarkan semua, kumpulkan di perut hamba, tarik ke tenggorokan begini. Reaksi. Coba kayak ditarik ke tenggorokan. Nanti ada terasa kayak sendawa, ada yang batuk, ada yang mau muntah, itu reaksi. Biasanya keluar, enggak apa-apa, gitu kan. Nah yang ketiga ini kalau ada yang tadi pura-pura sembunyiin bisa ketahuan. Nah dari tadi kan pada diam, enggak ada. Ibu-ibu saya tanya apa, enggak ada. Ayo bismillah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup 3 kali ya. Coba ayat kursi sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiup lagi. Sekarang kita masuk ke Al-Kafirun.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tiup 3 kali. Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup. Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. 3 kali. An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup. Minta sama Allah, ya Allah, keluarkan semua ya Allah kalau ada sihir dan syaitan dari tubuh hamba dan bentengilah hamba selamanya. Bismillah, Allah Akbar, tarik ke tenggorokan. Tarik. Seperti kita sedang mengeluarkan sesuatu. Ditarik ke arah tenggorokan. Kalau di telapak tangan ditarik ke ujung jari-jari. Kalau terasa gini ditarik ini. Di punggung nggak enak, seperti lagi ditarik. Minta dihancurin ya Allah, keluarin semua. Dari kaki, lututnya rasa nggak enak, seperti ditarik, dikeluarin, dibuang. Dari ujung jari-jari kaki, tarik jari-jari kakinya itu ditarik, keluarin. Nah biasanya kalau ada setan itu di badan dan dia kena ruqyah dan kesakitan atau dia sudah mati itu biasanya kita merasa kayak kesemutan, kayak ada yang jalan, biasanya itu keluar. Nggak apa-apa, tarik semua, telapak tangan, dari punggung, ya di kepala nggak enak, niat dikeluarin dengan izin Allah.